Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Permasalahan ijazah ini semakin pelik saja ya. Setelah kemarin Pak Refli Harun mewakili Rosri dan kawan-kawan sebagai prinsipal datang ke MK, yang mana saya belum sempat melihat videonya yang itu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas ya sidang di MK kemarin Pak Refli Harun. Cuman yang paling menggetarkan, memang yang paling membuat heboh begitu, itu adalah penemuan Pak Wonatua kemarin itu, yang pada akhirnya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dengan lengkap ya dari KPU. Dari KPU kita katakan begitu ya, karena memang banyak KPU-nya sampai 5 salinan yang kemarin. Nah, itu banyak sekali polemiknya dan pada akhirnya mendatangkan permasalahan baru. Dari hanya sekedar asli dan palsu menjadi legalitas administratif Jokowi saat menjadi presiden. Dan pada akhirnya saya melihat perbincangan ini perbincangannya sudah lama sebetulnya, ada 11 hari yang lalu, jadi minggu lalu ya. Cuman relevan untuk dibahas sekarang karena yang dibahas di sini, yang membela di sini kan biasa ya, Termul pengacaranya Pak Rifai. Ini kita sedang asik bicarain Pak Rifai. Biasanya kan yang asik dibicarakan itu Andi Azwan ya. Sekarang yang lagi ramai itu Pak Rifai, itu di mana-mana ada. Karena memang lagi pusing gitu. Pada akhirnya permasalahan ijazah ini bukan semakin clear. Tatkala perkara-perkara yang tadinya ditutupi kemudian terbuka, itu bukan malah menjernihkan masalah, tetapi malah memperkeruh masalah. Sampai-sampai Termul itu sudah bingung ya mau apa yang dibahas. Mereka itu pada akhirnya membahas ini siapa Rismon. Bahas Pak Rismon tuh pada akhirnya. Jadi udah acak-acakan. Nah, di sini nanti akan ada penekanan dari diskusinya itu, yaitu mengenai verifikasi dari KPU atas dokumen-dokumen yang diberikan kepada KPU, yang mana kata Rifai itu tidak perlu diverifikasi. Nah, kata narasumber ini harus diverifikasi karena ada aturannya, dan kebetulan kita sudah tidak sulit mengakses begitu ya sekarang. Ini ada di depan saya undang-undangnya, nanti akan kita bahas lah ya untuk sampai ke sana. Nah, cuman yang jadi persoalan juga ini kalau mau diperlebar begitu ya. Ternyata yang dibutuhkan di dalam administrasi yang dibutuhkan di dalam administrasi untuk menjadi presiden atau wakil presiden, apapun itulah ya, yang bersangkutan dengan KPU, itu bukan hanya ijazah ternyata. Jadi tatkala yang dibutuhkan itu adalah ijazah, itu sudah bermasalah, kita belum mempermasalahkan yang lain. Termasuk di dalamnya nanti ada surat keterangan tidak ikut organisasi terlarang macam G30 SPKI gitu ya, macam PKI. Itu ada tuh aturannya di situ. Dan itu harus dilakukan verifikasi nanti pada akhirnya oleh KPU. Nah, kita akan simak aja dulu bagaimana perbincangannya ini ya mengenai verifikasi dokumen termasuk di dalamnya ijazah. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita nanti mau kasih kesempatan masing-masing buat berbicara ya. Jadi gantian aja. Ini Prof, gimana Prof? Mungkin ada perbedaan persepsi dan juga pengertian ya, terkait betul dengan verifikasi dan juga autentikasi oleh KPU, Prof. Gimana? Jadi begini ya, saya luruskan. Memang kalau pilpres atau pilkada, pemilu kada itu beberapa perubahan undang-undang. Tapi kalau kita lihat 2014 menggunakan undang-undang apa? Ya, belum 2017 belum. Ya, tentu merujuk kepada undang-undang sebelumnya. Salah satunya adalah Undang-Undang 42 2008. Nah, di situ jelas dikatakan ada kata bab verifikasi tentang pasangan calon. Salah satu yang dilihat masalah dokumen, persyaratan. Itulah. Kalau antara verifikasi faktual dan autentikasi gimana, Prof? Ya, kalau faktual itu kan melihat, memverifikasi, membuktikan apakah benar atau tidak tentang hal-hal yang bersifat, yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada kan gitu. Nah, sementara ini sebenarnya sama semua. Soal verifikasi itu ada beda dengan klarifikasi ya. Nah,
klarifikasi memperjelas hal-hal yang masih ambigu. Kalau verifikasi dia sifatnya mencari kebenaran tentang data dan bukti yang sudah ada. Oke. Nah, apakah itu tidak ada aturan? Ada aturan. Nah, itu yang saya tadi agak sedikit mengklarifikasi dari bang kita ini kan. Oke, nah iya, jadi Pak, ini sebelumnya kan sudah ada perbincangan tuh. Pak Rifai ini kan ngotot bahwa KPU itu tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi secara faktual. Jadi verifikasi secara faktual itu kan ini masih klaim semua. Contoh misalkan ijazah nih, ijazah yang didatangkan oleh Jokowi ke KPU itu kan klaimnya Jokowi sudah dilegalisir sama KPU. Sama UGM, itu kan klaimnya Jokowi, sehingga tatkala diterima itu kan kewajibannya siapa, Jokowi, untuk menyerahkan tuh. Kemudian KPU ini tatkala menerima dan untuk meloloskan dokumen itu ada kewajiban KPU datang ke UGM, itu yang disebut dengan verifikasi faktual. Nah, permasalahannya apakah aturannya itu ada? Nah, ini yang diperdebatkan, yang mana kita bisa berdebat itu ada aturannya KPU. Dengan prinsip lah seperti ini ya. Masa seseorang yang mau menjadi presiden itu tidak dicek fakta mengenai dokumen-dokumen yang mereka akukan sebagai milik mereka begitu. Nah, itu kan secara prinsip dulu. Undang-undangnya nanti kita bisa berdebat ada atau tidak ya. Cuma secara prinsip ini memang seharusnya dilakukan. Karena bukan hanya untuk presiden, tetapi untuk anggota DPR dan lain sebagainya, itu asas kejujuran itu harus ada, dan asas kejujuran itu dimulai dengan verifikasi faktual. Pak Rifai itu berargumen bahwa hal itu tidak perlu dilakukan oleh KPU secara secara mutlak, dalam pengertian itu baru bisa dilakukan oleh KPU apabila ada laporan. Nah, ini sebetulnya yang bermasalah, yang menjadikan celah ya di dalam sistem administrasi kita. Apabila benar yang dikatakan oleh Pak Rifai ini celah yang menjadikan banyaknya ijazah palsu. Karena apabila tidak ada klarifikasi atau verifikasi faktual, orang bisa mengklaim dia itu bergelar apapun, dan dia bisa mengklaim memiliki gelar apapun, datang ke KPU asal nggak ada yang curiga begitu. Itu selesai sudah nanti kesananya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, jangan bilang tidak ada aturan. Baca, itu yang saya maksud gitu. Soal apakah itu diverifikasi atau tidak, nah itu kan bukan ranah saya. Mungkin Bung Rapli yang tahu kan, karena sering meneliti tadi atau segala macam kan, sudah berdebat. Tapi yang jelas itu ada aturan. Nah, kalau ada aturan menurut saya sebagai asas legalitas dipedomani gitu loh. Ya. Kenapa KPU tidak melakukan itu verifikasi? Soal wajib tidak wajib, yang penting ada aturan soal verifikasi itu. Nah, saya kira itu. Sebentar ya, di Indonesia itu apa masih berlaku ya aturan itu dibuat untuk dilanggar? kayaknya masih berlaku tuh di kita tuh. Oke, Bang Rifai gimana? Ya, tadi sudah diluruskan kan bahwa betul memang ada proses verifikasi, bahkan harus mendatangi kediaman dan segala macam. Tapi memang untuk dokumen sifatnya tidak wajib. Tadi kan Mas Heru dibacakan juga. Nah, tidak wajib ya. Tidak wajib. Nah, kalau tapi tidak wajib, dapat. saya setuju. Tapi ada aturan itu. Ah, itu yang jelas. Bahkan sampai ke rumah. Nah, tapi dia bilang untuk dokumen tidak wajib. Nah, bicaranya dapat. Nah, dapat ini diartikan kalau ada keraguan bisa dia datangi kampusnya untuk langsung cek ijazah itu. Dan ini sebenarnya juga saya sih setuju aja ke depan jauh ini diperbaiki ya. Sifatnya harus wajib, jadi bukan option. Biar jadi perdebatan. Saya setuju lah bahwa hukumnya terus diperbaiki mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul. Nah, sebentar, itu permasalahannya kan. Jadi ini kan didapati ada permasalahan. Yang mana sebentar kan bunyinya itu di sini ada verifikasi persyaratan bakal pasangan calon. Di sini tidak ada kata-kata dapat dari apa yang saya dapati begitu. Pasal 17, KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 paling lama 4 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. Dalam melakukan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Nah, ini kan bukan tidak ada kewajiban ya, karena kewajibannya tertera di sini, KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Di sini kan ada verifikasi persyaratan bakal pasangan calon. Nah, dalam melakukan verifikasi KPU dapat melakukan klarifikasi. Ini kan seperti
hukum acaranya. Jadi bagaimana klarifikasi KPU, apa kewenangannya begitu. Ini kewenangan KPU, kewenangannya itu dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Jadi tidak bisa dikatakan KPU itu tidak memiliki landasan hukum untuk meminta persyaratan-persyaratan kepada kepada instansi yang berwenang. Jadi bukan dapat melakukan kalaupun tidak apa-apa. Lah kok begitu? Kalau seperti itu kenapa di sini ada verifikasi persyaratan bakal pasangan calon? Malah KPU itu dia memiliki dia memiliki kewenangan seperti wartawan, seperti jurnalis datang ke masyarakat. Tuh bahasanya ya, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Jadi pada pasal 17 ayat pertama ini adalah kewajiban KPU-nya, yaitu KPU melakukan verifikasi dokumen. Tidak ada dapat KPU dapat melakukan verifikasi dokumen, bukan. KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 paling lama 4 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. Berarti pada ayat 1 ini yang termuat apa? Yang termuat adalah kewajiban KPU, yaitu melakukan verifikasi. Kemudian apa saja yang diverifikasi, yaitu dokumen-dokumen sebagaimana pada pasal 13 dan 14, itu termasuk nanti di dalamnya bebas dari organisasi terlarang seperti PKI ya begitu ya. Kemudian daluarsa dari proses verifikasi itu, yaitu 4 hari. Nah itu yang ada pada ayat pertama. Yang ada pada ayat kedua, apa saja kewenangannya? Nah kewenangannya itu dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Itu kewenangannya. Jadi tatkala datang kepada instansi yang berwenang, misalkan yang berkaitan dengan ijazah, berarti kan proses verifikasinya ke UGM. Kalau misalkan mengenai SKCK tuh, berarti kan verifikasinya ke kepolisian. Kemudian nanti bisa jadi dilaporkannya tidak ada tindak kriminal. Ternyata ada tindak kriminal, kan bisa jadi seperti itu. Ini makanya besar sekali dana yang didapatkan oleh KPU karena memang tugasnya itu seberat ini. Jadi pada ayat yang kedua itu dapat melakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Ini adalah kewenangan KPU kemana saja mereka itu memiliki hak untuk mendapatkan verifikasi itu dan menerima masukan dari masyarakat. Bukan hanya instansi, tapi juga bisa dapat masukan dari masyarakat begitu ya. Ima nanti masyarakat yang datang kepada KPU atau KPU yang proaktif datang kepada masyarakat apabila didapati kecurigaannya itu bisa dari masyarakat, bisa dari KPU. Nah ini yang ada ya yang saya dapati. Tapi kok ini jadi KPU sudah terima saja, nanti kalau misalkan tidak ada laporan kemudian tidak usah diverifikasi, kemudian kalau sudah lewat dari 4 hari laporan dari masyarakat juga kan jadi tidak berfungsi pada akhirnya karena ada daluarsa 4 hari itu. Nah ini kalau misalkan difahami sebagaimana Pak Rifai memahami undang-undang ini, pada akhirnya kita itu melihat ya ada cacat yang sangat besar di dalam undang-undang ini yang memungkinkan ijazah palsu masuk secara deras. Makanya tidak bisa dipahami seperti itu karena undang-undang ini kita pahami melindungi kemungkinan cacat administrasi. Itu yang ada ya. Memang saya katakan tadi, apakah ini debatable? Iya. Ini debatable, ini bisa diperdebatkan. Cuman kalau misalkan kita melihat kepada pasalnya, yang melakukan KPU dapat itu bukan pada melakukan verifikasinya, bukan pada ayat 1 tapi pada ayat 2. Kemana kelakuan verifikasi itu adanya, begitu Pak Rifai ya. Nah, cuma mungkin ada satu hal di sini yang menarik adalah bahwa ya sebenarnya kan kalau dari Pak Jokowi clean, semua ijazah persyaratan sudah diberikan, ada legalisirnya gitu ya. Dia ikuti semua tahapan-tahapan dan biasanya ini fakta juga. Kalau memang ijazah beliau tuh dari dulu sudah diragukan, ini kan beliau ikut pilkada Solo 2 kali, Jakarta, itu sudah pasti biasanya diserang oleh oleh lawan. Kita lihat banyak putusan MK menggugurkan bupati, gubernur gara-gara ijazahnya palsu. Banyak sekali itu putusannya, bisa di-googling. Jadi itu salah satu yang sudah akan pasti disorot oleh pihak lawan kontestasinya. Itu pastilah. Semua tim ses akan mencari kelemahan lawan dan salah satu yang diincar adalah ijazah. Mungkin juga karena itu KPU tidak begitu aktif verifikasi karena ada mekanisme lain dan selama ini juga banyak
calon-calon gugur gara-gara ijazah. Untuk Pak Jokowi kan belum pernah sama sekali. Bahkan kalau kita lihat yang awal, Pilkada Solo awal nih ya, Pak Jokowi belum siapa-siapa. Mohon maaf nih, dari pengusaha mebel masuk ke politik 2012. Beliau lawannya tuh kalau nggak salah bahkan dosen UGM. Dan sudah tercatat beliau adalah alumni UGM. Kalau betul dia bukan alumni, ya sudah gugur di 2012. Ya. Belum kenal siapa-siapa loh. Belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Hanya seorang masyarakat biasa ikut-ikutan Pilkada Solo. Oke, nah itu kan argumen yang dipakai tidak menjadikan tidak menjadikan proses yang ditempuh Jokowi pada akhirnya valid. Jadi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu palsu, maka tidak akan ditemukan, maka akan banyak musuh-musuh politik yang menyerang Jokowi dari arah situ. Lah iya, kita kan juga bisa berargumen kalaulah memang legalisirnya itu benar, pasti akan ada tanggalnya. Kan kita juga bisa berargumen seperti itu. Kalaulah ijazah Jokowi itu benar, pasti akan ditunjukkan. Kalaulah ijazah Jokowi itu memang asli, maka akan didapati lengkap data-datanya, mulai dari mulai dari skripsi sampai kemudian jumlah SKS yang diambil, kemudian KKN dan lain sebagainya. Kalaulah ijazah Jokowi itu asli, maka Pak Kasbujo tidak akan menolak diklaim sebagai dosen pembimbing atau dosen akademik. Kan seperti itu ya. Ini kan bukan dalam wilayah argumentatif seperti ini, yang mana yang argumen yang dibawa oleh Pak Rifai pun dia itu tidak absolut. Dia bukanlah argumen yang definitif. Karena bisa jadi saat itu, karena memang banyak, saya katakan tadi, coba kalau misalkan ini ya pasal-pasal tadi difahami sebagaimana apa yang saya pahami tadi, ini kan tugas KPU besar sekali, apalagi waktu jadi pemilihan wali kota itu banyak calonnya, apalagi DPR itu banyak sekali calonnya. Dalam DPR oke lah, itu kan bisa ratusan tuh yang menjadi calon, atau DPRD. Wali kota itu kan paling 2 atau 3 ya. Itu seharusnya bisa lebih hati-hati lagi di dalam memverifikasi data-data yang diberikan oleh calon-calon ini. Cuman kalau misalkan sekarang pada akhirnya KPU itu tidak melaksanakan tugasnya, apakah itu menjadikan ijazahnya asli? Kan tidak. Itu menunjukkan adanya maladministrasi pada diri KPU, dan itulah yang kita sedang bahas sekarang. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kenapa dulu lawan-lawan politik Pak Jokowi ini tidak menyerang isu ijazah itu, ya karena memang belum terungkap. Karena yang namanya kejahatan itu tidak perlu terungkap dia, atau kesalahan itu dia tidak perlu terungkap di waktu saat dia itu dilaksanakan. Kan memang demikian logikanya itu. Nah sekarang ya kenyataan bahwa banyak kejanggalan di dalam ijazahnya Pak Jokowi, kemudian banyak pasal-pasal yang diterjang di dalam kontestasi administrasinya Jokowi, itu tidak akan bisa lawan argumennya hanya dengan tidak pernah ada dahulu orang yang mempermasalahkan permasalahan ijazah Jokowi ini. Itu yang menjadi penekanannya di situ. Jadi belum ada network atau apapun, jadi sudah harusnya kalah saat itu. Itu aja mungkin. Nggak, itu nggak definitif. Kalau kita kembali dengan dipublikasikannya salinan ijazah dari KPU ini, akan ada efek domino mungkin akan langkah-langkah hukum selanjutnya, bukan hanya dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi juga dari pihak lain. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya nggak apa-apa lah, intinya kan gini, bagaimanapun juga kan Pak Roy dan kawan-kawan lah ya kalau saya, sekalipun beliau kuasa dari 3 ya, beliau juga kan tentu akan membela diri, akan membuktikan apa yang diyakininya. Tapi izinkan juga kami, Pak Jokowi yang ingin juga menjaga harkat dan martabatnya, ingin persoalannya clear juga akan membuktikan ya dengan versinya. Nanti semua ini akan silakan aja nanti diuji. Toh kita ada lembaga penengah sebagai negara hukum, tadi sudah sampaikan. Lembaga peradilannya akan menyelesaikan, melihat dari 2 versi ini mana yang lebih kapan ditanya lagi nih? ini baru 1 kali ditanya, ini sudah 3 kali 4 kali, 3 kali 4 kali. Itu nggak ambil kok TV One. Menarik, tadi kan Anda katakan nih, walaupun salinan ijazah sudah gitu dong. tapi kan ada Jangan kayak ada kecenderungan begitu. Kita kan membaca jadinya. kita meluruskan tadi kan ada ketegangan sebelumnya. Jadi setelah salinan sudah diterima kan tadi Anda bilang ada sedikit perbedaan. Apa saja yang perbedaan Anda temukan itu? Jadi gini, yang paling nyata adalah dari dokumen yang diperoleh Bonatua itu, berdasarkan catatan Roy Suryo, itu tidak ada tanggal legalisasinya. Karena itu tidak lazim. Biasanya Anda kalau melakukan legalisasi itu harus ada tanggalnya. Tanggal berapa itu legalisasi. Itu satu. Yang kedua, ya saya ingin mengatakan, beliau berdua ini kan bicara 2 rezim undang-undang sesungguhnya.
rezim Undang-Undang 42 2008 yang digunakan untuk Pilpres 2014 bisa jadi menurut beliau wajib itu verifikasi. Bukan kata wajib. Oke. Ada aturan verifikasinya itu yang kan. saya ini tadi. Nah, kemudian dia menggunakan Undang-Undang 7 2017 untuk Pilpres 2019. Yang pertama. Jadi ada 2014, jadi dua rezim yang berbeda. Nah, dua rezim yang berbeda ini kita harus lihat lagi apakah ada sebenarnya kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual. Tetapi apapun itu, saya ingin mengatakan sebentar, itu dari apa yang saya lihat begitu ya, dari apa yang saya baca tadi sudah kita bacakan, itu kewajiban verifikasinya ada, dan itu nanti akan linear dengan dengan prinsip administrasi itu sendiri, yaitu untuk memastikan semua yang diklaim oleh orang-orang yang wajib untuk mengadministrasikan dirinya itu akan linear nanti, dan kata-kata dapat itu adanya tadi di ayat kedua, bukan di ayat ke-1 begitu. Jadi bukan atas kewenangan KPU di dalam melakukan verifikasi, bukan. Jadi mandat atas KPU melakukan verifikasi itu ada, itu tanpa dapat. Kemudian bagaimana prosesnya KPU itu di dalam melakukan verifikasi, baru di situ ada dapat. Begitu. Itu dari apa yang itu bisa didebatkan. Betul, sekali lagi ini debatable ya. Ini tidak definitif. Cuman kalau kita melihat kata-katanya, saya kira posisi saya kuat itu di dalam memahami undang-undang itu. Tidak pernah baik 2014 maupun 2019 dokumen legalisir itu diverifikasi secara faktual. Nah, ini faktanya. Itu faktanya. Jadi saya betul. tidak bicara aturannya. Saya bicara faktanya karena yang kita bicarakan adalah selembar dokumen yang diserahkan kepada KPU nasional untuk Pilpres dan tidak verified, tidak berarti pernah ada kesalahan dari pihak KPU-nya dong? Ya, saya tidak tahu mau kesalahan atau tidak, tapi yang jelas yang namanya post factum kan terjadi. Saya kasih. Oke, sebentar ya. Nah, ini Pak Refli Harun bagus melihat dari sudut pandang yang lain ini. Jadi kita lepaskan dulu ya pasal-pasalnya tadi. Bagaimana cara menafsirkannya, kemana nanti pemahamannya, mengikat kepada siapa saja. Nanti itu urusan lain. Cuman ada fakta yang tidak bisa diganggu gugat di sini. Apa faktanya? Faktanya ijazah Jokowi itu belum pernah diverifikasi. Jadi siapa? Jadi saat ini kalau itu tidak bisa diperdebatkan. Itu undebatable itu definitif bahwa ijazah Jokowi ini tidak pernah diverifikasi. Yang ada itu kan diklaim. Dia itu diklaim benar oleh Jokowi, kemudian Jokowi mengklaim bahwa itu dilegalisir oleh UGM, kemudian diberikan kepada KPU dan KPU diam saja. Nah, ini klaim-klaim ini yang menjadi berbahaya, yang menjadi pertanyaan besar begitu ya. Ini ada the big hole, ada celah sangat besar sekali di dalam cerita ijazah Jokowi ini, dan ini undebatable, itu tidak bisa diperdebatkan begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ini dilegalisir berkali-kali oleh UGM, loh itu diakukan oleh Jokowi. Jokowi mengaku ini dilegalisir berkali-kali oleh UGM. Itu kan pengakuan Jokowi saja, bukan pada faktanya memang dilegalisir oleh UGM, kan tidak. Nah, sekarang bagaimana kita ini ingin menentukan bahwa memang benar faktanya ini dilegalisir oleh UGM? Ya tanya sama UGM. Tanggal berapa itu yang sayangnya tidak ada, bulan apa itu yang sayangnya tidak ada. Kemudian siapa yang bertugas di kantor saat itu? Siapa yang datang ke UGM saat itu? Itu verifikasi faktanya tidak ada. Dan itu bisa selesai sebetulnya apabila UGM mau mengeluarkan ijazah-ijazah yang ada. Berarti kan nanti permasalahannya dua, ijazahnya itu asli atau tidak, legalisirnya itu benar atau tidak. Jadi banyak lagi masalahnya itu. Contoh lagi, waktu saya jadi kuasa hukum di MK, kita tidak mempermasalahkan ijazah Gibran. Why? Karena informasi tersebut belum sampai ke kita. Tapi belakangan, berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Roy Suryo dan banyak orang lainnya, termasuk juga Risman Sianipar, maka confirm yang namanya Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Tidak pernah dia menyelesaikan SMA. Nah, ini baru diketahui hari ini. Kalau diketahui tahun 2024 ketika sengketa Pilpres kemarin, tentu kita akan bawa ini. Karena ini adalah bagian dari persyaratan. Jadi, kalau kita mengatakan misalnya ada bupati dan kemudian calon gubernur di Sumatera Utara, dia mengaku bahwa dia doktor. Begitu dipermasalahkan setelah dia jadi bupati, akhirnya copot. Nggak bisa lagi nyalon gubernur Sumatera Utara karena menggunakan ijazah palsu. Jadi maksud saya adalah, it doesn't mean bahwa kalau kita sudah diterima prosesnya
5 atau 10 tahun yang lalu, kita tidak bisa persoalkan lagi sekarang. Betul. Kita tidak persoalkan jabatan presidennya. Jabatan presidennya sudah selesai. Tapi kita permasalahkan soal integritas bangsa ini. Baik integritas Pak Jokowi sebagai seorang negarawan harusnya, dan integritas penyelenggara pemilu seperti KPU. Karena kenapa? KPU tahun 2020. Sebentar ya, itu betul. Jadi permasalahannya kan nanti meskipun bisa kita itu pada akhirnya nanti korek-korek lagi ya sampai mengatakan bahwa Jokowi itu tidak sah menjadi presiden secara administrasi begitu, secara administratif. Itu bisa saja dilakukan sebetulnya. Cuman Pak Refli Harun kan tidak masuk ke situ ya, mungkin untuk simplifying problems ya, untuk mempermudah saja permasalahan. Tapi masalah ke situ bisa dikejar ya. Dan memang betul kan sama tadi logikanya seperti yang saya katakan juga bahwa kejahatan yang terjadi itu tidak perlu terbongkar saat itu juga. Ini sudah berlalu 5 sampai 10 tahun. Ini sudah berlalu begitu ya. Ya tetap lah, apalagi hukum di akhirat itu ya. Hukum di akhirat itu nggak ada daluarsanya. Kamu bikin dosa sekarang itu sampai mati dulu nunggu, terus mahsyar, terus datang baru sampai ke mizan baru ditimbang itu. Ya kan demikian. Ya itu prinsip keadilannya memang seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala semua ya. Kita lanjutkan dulu nih. 4 kemarin bikin aturan kalau dia tamatan luar negeri tidak perlu menyertakan ijazah untuk SMA-nya, bayangkan. Dan itu jelas-jelas mengentertain Gibran yang tidak punya ijazah SMA. Maksud saya begini, udahlah kita jelas lah ya. Kalau kita bicara independensi penyelenggara pemilu, independensi KPK, independensi penyidik, itulah problem bangsa kita untuk menegakkan rule of law atau negara hukum. Betul. Gitu. Kalau tidak ada masalah itu, kita nggak akan pernah berdebat. Tidak ada orang yang kritis, tidak ada aktivis yang kemudian menggugat negara terus-menerus. Begitu. Oke Bang, kembali lagi kalau udah dipublikasikan kemarin salinan ijazah dari KPU, apakah kemudian Anda akan melakukan langkah hukum lanjutan? Karena tadi kan katanya 99,9% identik, itu memperkuat dengan adanya salinan yang dipublikasikan justru memperkuat. Apakah ada langkah hukum selanjutnya? Jadi ada langkah hukum yang kami pertimbangkan adalah untuk menyurati kembali Irwasum, ya, Inspektur Pengawasan Umum di Mabes Polri. Kenapa? Karena sesungguhnya proses di Bareskrim itu belum dianggap selesai. Walaupun sudah ada yang namanya press conference untuk penghentian penyelidikan. Nggak lazim tuh penyelidikan dihentikan. Penyidikan iya. Karena penyelidikan itu ya kapanpun, anytime Anda bisa melakukan penyelidikan asal ada data, ada alat bukti baru, ya, ada barang bukti yang baru. Nah, kita melihat misalnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ketidakbenaran ijazah Jokowi ini. Mulai dari kemunculannya, baru dimunculkan pada tanggal 15 Desember, katanya asli. Kemudian sebelumnya tidak ada emboss, tiba-tiba ada emboss. Sebelumnya tidak ada watermark, dan lain sebagainya. Ada kas mujo misalnya, ada dokumen Bonatua ini, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah penyidik penegak hukum tidak tergerak untuk membuka kembali penyelidikan kemungkinan terhadap dokumen palsu ini? Nah, itu. Ya, kan pernah diadukan oleh TPUA kan, tanggal 9 Desember 2024, bahwa Jokowi sudah menggunakan dokumen palsu, diduga menggunakan dokumen palsu. Nah, ini di stop oleh Bareskrim Mabes Polri, lalu kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik. Padahal yang ditunggu masyarakat adalah bukan apakah Roy Suryo dihukum atau tidak, Dr. Tifa dihukum atau tidak. Yang ditunggu masyarakat itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Betul. Nah, untuk itu bukan forum pidana. Anda harus tahu, forum pidana nanti tidak membuktikan ijazah. Sekarang saya tanya, kalau Roy Suryo, Dr. Tifa dianggap benar, apa yang terjadi? Ya sudah, mereka bebas. Tidak ada pertanyaan kemudian jawaban bahwa ijazah itu asli atau tidak, karena itu bukan forumnya. Tapi kalau dianggap salah, dan dianggap salahnya itu tidak terkait dengan asli atau tidaknya dokumen, tetapi ujaran kebencian misalnya, atau pencemaran nama baik, dihukum. Oke, ya udahlah itu. Itu luar biasa sekali ya pemaparan Pak Refli Harun itu. Refli Harunnya kalau lagi seger itu pernyataannya emang tajam-tajam terus itu. Bagus sekali. Nah, memang dan saya mengatakan juga berkali-kali bahwa kepolisian di sini kok pasif banget begitu ya di dalam menghadapi permasalahan Jokowi itu. Ini sudah ada kejanggalan-kejanggalannya terbuka di persidangan, para termul ngomongnya saling ngaco, tapi tidak ada penyidik itu, kepolisian itu, dan kejaksaan juga sebetulnya ya. Itu diem aja kayak ngelihat apa-apa begitu. Nah, ini kalau di Amerika udah jadi masalah kode ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.